keburukanku yang kamu sampaikan itu masih lebih sedikit dibanding keburukanku yang aku ketahui tentang diriku. Bahwa aku ini lebih buruk dari itu. Saat ini dari begitu banyak kegiatan, aktivitas itu Pak Haidar, kan semua itu kan muncul dari kepedulian pada isu-isu tersebut gitu ya. Iya. Nah, saat ini yang paling membuat Pak Haidar mungkin gerah lah atau gregetan atau itu, apakah masih ada hal tertentu yang saat ini paling mengganggu saat ini gitu? Saya kira itu ya, concern terbesar itu memang persoalan kualitas sumber daya manusia kita. Kembali ke tadi pendidikan tadi itu. Menurut saya ini masih merupakan problem terbesar. Seringkali misalnya gini, saya di dunia bisnis, saya juga punya bantu anak-anak saya berbisnis, kadang bantu anak-anak muda berbisnis yang mau memulai bisnis baru, startup, saya bantu. Itu seringkali yang saya dapati, di satu sisi saya dengar banyak pengangguran, tapi kalau kita mau cari karyawan, susahnya setengah mati. Yang memenuhi syarat itu, yang mempunyai kualifikasi yang kita cari itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kualitas SDM kita ini harus ditingkatkan. Dan yang membuat saya gemas kalau menggunakan istilah itu, juga dalam hal persoalan keislaman di negeri kita. Itu juga gitu. Menurut saya terjadi chaos di sini, antara lain karena orang tidak belajar Islam dengan benar. Yang benar itu maksudnya bagaimana? Ya, jadi wawasannya sempit. Orang itu kan tertutup kalau pengetahuannya sedikit, gitu ya. Tentu ada persoalan psikologis, mungkin pernah jadi korban apa gitu, sehingga dia menjadi keras, ya. Nah, kalau keras itu kan pasti tertutup. Segala sesuatu yang keras itu, kalau misalnya ada jendelanya ditutup, dia dari kaca atau dari kayu, angin nggak bisa lewat. Tapi kalau dibuka, angin bisa lewat. Jadi sesuatu yang keras itu menyebabkan ketertutupan. Bisa karena alasan psikologis, seringkali karena kurang wawasan, ya. Nah, jadi juga dalam persoalan dakwah Islam, persoalan kehidupan keberagamaan di negeri kita itu, problemnya menurut saya juga persoalan kualitas SDM itu. Makanya kayak pesantren tasawuf itu juga bergerak di bidang pengembangan keilmuan di bidang tasawuf. Amal Khair Yasmin itu yang di dalamnya saya bersama teman-teman melakukan berbagai kegiatan sosial, konsentrasinya di bidang pengembangan pendidikan du'afa. Kita bangun sekolah, bangun sanggar, mentraining lebih dari 30.000 guru, membuat pusat terapi autis gratis untuk du'afa. Sekarang mengurusi orang-orang dengan gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, itu urusannya pendidikan. Al-Azhar ini juga pendidikan. Mizan kita lihat juga sebagai lembaga pendidikan. Gerakan Islam Cinta juga pendidikan Islam penuh cinta kasih. Aksi Welas Asih Indonesia juga begitu. Buku-buku yang saya tulis, saya jadi dosen, itu semua bergerak ke arah pendidikan. Jadi pembukaan wawancara kita tadi pendidikan. Dan kalau ini sudah pertanyaan terakhir, penutupan kita juga pendidikan. Bahwa alfa omega problem kita itu adalah problem pendidikan. Dan alfa omega nih Pak? Iya, alfa omega itu A sampai Z-nya. A-nya pendidikan, Z-nya pendidikan. Jadi kira-kira kalau ditanya passion saya, ya memang betul yang Ali bilang di awal tadi. Passion saya di bidang pendidikan ini. Tapi saya belum selesai Pak Haidar. Masih ada sedikit kalau boleh. Ya. Pertanyaan singkat sedikit, beberapa terakhir nih. Tadi dari Pak Haidar share tadi itu, saya melihat Pak Haidar orang jadi melihat kita berbuat baik sama orang, melihat kebaikan orang gitu ya, sehingga kita bisa bekerja sama gitu. Namun maaf kalau saya misalnya Google Pak Haidar gitu, itu juga banyak komentar-komentar yang nggak enak gitu Pak Haidar. Betul. Pak Haidar selama ini bagaimana sih menghadapi ini kan orang juga mungkin masing-masing dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing juga adalah orang-orang yang komentar yang negatif, ke bullying dan seterusnya itu. Bagaimana Pak Haidar menghadapi gitu? Kalau ada orang misalnya membuli saya, ya,
Itu nomor satu, atau biasanya saya selalu ingat ajaran para orang-orang baik dulu ya. Kalau orang-orang baik itu dibully, mereka akan bilang, keburukanku yang kamu sampaikan itu masih lebih sedikit dibanding keburukanku yang aku ketahui tentang diriku. Bahwa aku ini lebih buruk dari itu, gitu. Boleh diulang sekali lagi nggak? Jadi kan gini, yang tahu aib kita itu kan kita. Sebagian aib kita itu, orang lain kan nggak tahu. Ya. Ya. Jadi pengetahuan kita tentang aib kita kalau kita kumpulkan, itu masih lebih banyak dibanding keburukan kita yang disebutkan oleh orang itu. Keburukanku yang kamu ketahui itu masih lebih sedikit dibandingkan keburukanku yang aku ketahui sendiri. Jadi artinya gini, kalau kita mau pakai akal ya, kita mau mikir sehat, wong belum semua keburukan kita terungkapkan kok. Harusnya orang berhak tahu tentang keburukan saya apa adanya. Ini masih lebih sedikit. Kenapa saya marah? Kalau saya marah, itu saya sebenarnya tidak realistis. Menganggap bahwa diri saya baik, sehingga ketika ada orang ngomong saya buruk, saya marah. As if I'm a holy person gitu. Padahal aib saya banyak. Biarin. Loh, tapi yang dia omongin kan belum tentu betul. Dia bilang saya begini padahal saya nggak begitu. Ya biarin. Kalau ada kesempatan kamu luruskan. Tapi jangan marah. Ya, meskipun dalam kenyataan saya tidak sekompos itulah. Kadang saya kesel juga. Ya, kadang saya bereaksi juga. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya tentang itu. Kemudian omongan buruk orang tentang kita itu, kalau kita dihina orang, itu sebenarnya pelajaran agar kita tidak sombong. Dalam arti, orang itu kalau berada dalam posisi mulia terus, itu ada jebakan untuk dia sombong. Saya ingat ada satu sufi besar namanya Ibrahim Ibn Adham. Dia mengatakan begini, saat yang paling aku sukai adalah ketika suatu saat aku sholat di masjid, kemudian aku mengalami sakit perut, aku berbaring di lantai masjid, sampai penjaganya datang menendang kepalaku dan kemudian menyeretku, melemparku keluar masjid. Itu katanya saat yang paling dia sukai. Karena apa? Pada saat itu dia sadar, meskipun dia ini sufi besar, dielu-elukan orang, tapi ketika orang tidak tahu dia siapa, kepalanya ditendang, dia diseret, dilempar keluar, bagi dia itu saat yang paling menyenangkan. Karena pada saat itu dia betul-betul diingatkan bahwa dia ini ya manusia biasa yang yang lemah, yang kadang dihina juga gitu, tidak patut sombong. Saya pernah dimarahi oleh seseorang karena kesalahpahaman. Terus orang-orang yang tahu saya dan menganggap saya ini orang yang harus dihormati, mereka betul-betul menyesali orang yang marahin saya itu. Saya bilang nggak apa-apa. Saya kalau nggak sekali-sekali dimarahin orang itu saya sombong. Jadi ya di satu sisi kadang saya kesel, tapi di sisi lain ya saya ambil hikmahnya saja. Biarin aja, kenapa sih? Itu salah satu ciri katanya, salah satu ciri zuhud. Zuhud itu hidup sebagai ascetik. Jadi orang yang hidup sederhana, simple. Itu adalah dia tidak senang ketika dipuji dan dia tidak sedih ketika dicaci. Saya belum bisa menjadi seperti itu. Dan tidak sedih ketika dicaci. Jadi, saya belum sampai ke tingkat itu. Tapi kalau sampai ada kejadian seperti itu kepada saya, ya sudah. Terus saya kadang-kadang juga mikir, Nabi saja dihina, diludahi, dilempari sampah, ya kan? Apalagi saya. Saya siapa dibanding sama Nabi? Kalau Nabi digitukan dan dia terima itu sebagai bagian dari misinya menebarkan rahmat bagi alam semesta, nah saya siapa? Kok saya mau marah-marah as if I'm better than the prophet himself? Kan enggak. Kalau Nabi digitukan, apalagi saya. Ya tentu tidak berarti saya diam. Kalau saya punya kesempatan dan ada gunanya meluruskan, ya saya luruskan. Tapi kalau nggak ada gunanya, diem aja. Ya sudah, kita telan, kita ambil hikmahnya, kita belajar rendah hati. Kira-kira gitulah. Sekali lagi, saya ini belum bisa melaksanakan semua yang saya yakini. Tapi paling tidak kalau kita tahu arahnya kemana, kita bisa belajar pelan-pelan menuju ke situ lah.
Pak Haidar, kira-kira gitu. Ini 2 pertanyaan singkat dan 1 pertanyaan terakhir. Ya. Pak Haidar suka nonton film, kalau baca buku udah pasti suka gitu ya. Iya. Kalau bicara, ada nggak buku favorit atau film favorit? Mungkin meskipun banyak saya yakin, Iya. cuman yang terpikir saat ini ada nggak? Kalau buku itu mungkin bisa disebut buku favorit, tapi sebenarnya buku yang menandai passion saya di bidang pemikiran Islam. Itu buku karyanya Muhammad Iqbal. Pujangga anak benua India, Muhammad Iqbal, pemikir, filosof, sufi juga. Judulnya Reconstruction of Religious Thought in Islam. Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. Sampai sekarang itu masih membentuk pemikiran keislaman saya. Tapi kalau ditanya buku favorit, banyak sekali. Agak susah saya menjawab Ya, itu. makanya saya tanya yang terpikir saat ini. Ya. Kalau film? Kalau film, meskipun banyak juga, silakan. Kalau film, saya itu seneng film yang itu feel good movie. Film-film serius ada sebagian yang saya suka. Dan nggak harus yang serius, bisa betul-betul apapun. Ya. Kalau saya ditanya, misalnya di antara feel good movie yang menarik itu, misalnya beberapa film India saya suka, seperti Bajrangi Bhaijaan. Bajrangi Bhaijaan itu filmnya Salman Khan. Atau Three Idiots, filmnya Amir Khan. Three Idiots saya lihat. Terakhir saya nonton film India juga, Ranbir Kapoor, pernah dengar nggak? Itu dia filmnya judulnya Rockstar. Nah itu film India yang tidak mainstream, gitu. Nah film Barat banyak ya, apa saja ya. Tapi kalau terakhir yang saya tonton, saya baru belakangan mulai nonton Netflix ya. Baru belakangan nonton Netflix. Ya The Two Popes saya nonton ya. Saya mencoba nonton film The Messiah tapi tidak selesai. Seri itu ya? Ya, seri, tapi saya nggak sampai selesai. Saya juga sedang nonton film Turki judulnya Yunus Emre. Yunus Emre itu cerita tentang penyair yang hidup semasa dengan Rumi. Tapi kalau Rumi menulis dalam bahasa Parsi, dia menulis dalam bahasa Turki misalnya ya. Jadi banyak sekali. Tapi kalau disebutkan film yang saya suka sekali ya, sekarang lupa karena sudah lama. Tapi film-film Clint Eastwood itu saya suka. Clint Eastwood itu kan bukan sekedar film western, tapi film drama. Film drama yang uniknya dibuat dengan anggaran murah, tapi filmnya sangat menyentuh misalnya. Ya. The Good, the Bad, and the Ugly. Ya itu salah satunya, tapi banyak. The Good, the Bad, and the Ugly itu unsur westernnya masih kuat. Tapi banyak film-filmnya Clint Eastwood yang bukan western. Dia dikenalnya sebagai tokoh film western, tapi sesungguhnya dia bukan hanya membuat film-film western. Ya. Kalau yang terakhir kok saya lupa ya. Yang terakhir saya nonton soalnya Rockstar itu, filmnya film India tapi agak tidak mainstream film India gitu ya. Ya itu mungkin saya banyak lupa soalnya. Lebih banyak saya itu nemenin istri saya nonton. Istri saya itu suka nonton film Turki, suka nonton film Korea, suka nonton berbagai film asing. Malah yang lebih sering nonton film India sekarang saya malah. Iya. Ini betul terakhir. Iya. Dari semua perjalanan tadi yang udah Pak Haidar tadi share gitu ya. Tadi Pak Haidar sempat share apa yang Pak Haidar maksud dengan orang sukses. Orang sukses adalah orang yang lebih banyak gagal dibandingkan orang gagal. Gitu. Itu adalah orang sukses. Tapi kalau makna sukses itu sendiri buat Pak Haidar, dari kalau mengingat kembali ke belakang gitu, dari perjalanan hidup Pak Haidar sampai dengan saat ini, ada perubahan nggak, berevolusi atau tidak kalau melihat bagaimana Pak Haidar melihat sukses dulu dengan melihat sukses sekarang? Ya kalau ketika saya kecil sebelum saya jadi mahasiswa sampai mungkin SMA, sukses itu saya anggap ya makmur lah.
Saya ingat saya punya paman-paman yang lebih dulu berhasil di Jakarta. Ketika saya SMP, SMA, saya pergi ke tempat dia, makan di restoran mahal, punya mobil. Waktu itu ada Wisma Nusantara yang restoran bisa muter di atas. Nah itu saya anggap orang yang bisa keluar negeri, bisa makan di restoran enak, punya rumah di Jakarta Pusat, punya mobil, itu orang sukses. Tapi sejak saya masuk ITB, saya terlibat di Masjid Salman, ya, itu cara pandang saya tentang orang sukses itu berubah sama sekali. Yaitu orang sukses itu ya orang yang bisa memberikan kontribusi sebanyak mungkin kepada sesamanya lah. Yaitu yang saya anggap orang sukses. Kalau di dalam ilmu tentang kesuksesan itu kan sukses itu ada 3 katanya. Satu yang disebut sebagai bitter success. Apa sukses? Bitter success. Bitter success. Ya, jadi kesuksesan yang membuat orang yang sukses itu sengsara. Kita suka lihat selebritis yang bunuh diri di puncak kesuksesannya, atau lari ke psikotropika atau apa. Yang kedua toxic success. Sukses tapi membuat sengsara orang di sekitarnya. Nah, ketiga yang disebut meaningful success. Sukses yang bermakna. Itu sukses yang membahagiakan. Dan sukses yang membahagiakan itu adalah sukses di dalam memberikan kontribusi sebanyak mungkin untuk sesama kita. Itu meaningful success. Jadi kita berhasil, kita diakui oleh masyarakat, tapi lebih dari itu kesuksesan itu membuat kita merasa nyaman karena kita sudah berbuat baik kepada orang banyak. Tapi tentu saja itu tidak berarti bahwa kita sendiri tidak boleh, secara individual kita tidak boleh sukses, karena kalau mau bisa nolong orang, ya kita harus bisa menolong diri kita sendiri. Tolong dirimu agar kamu bisa menolong orang lain. Tapi puncaknya meaningful success itu pada saat itu. Dan saya seumur ini sudah tahu bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari punya harta banyak atau kekuasaan besar atau popularitas, tapi kebahagiaan itu datang dari seberapa besar kita bisa membahagiakan orang lain lah. Itu kalau saya suka, kalau Oprah pernah tanya kepada beberapa tokoh yang diundang, sebutkan satu hal yang kamu paling yakin. Nah, kalau saya jawab, satu hal yang saya paling yakin adalah saya bahagia ketika saya merasa saya bisa berbuat bagi orang lain, ya. Sekali lagi, dengan itu bukan berarti saya ini nggak pernah lupa. Kadang lupa juga, egoisme kadang muncul juga. Tapi kadang-kadang kalau muncul ya diingatkan lagi, kita ingatkan lagi, terus begitu. Kita ini kan nggak pernah berhenti belajar sampai mati. Berhentinya belajar itu waktu mati aja. Dalam semua hal. Berhubungan dengan istri kita, saya sudah menikah dari tahun 81. Jadi berapa sekarang? 39 40 tahun. 40 tahun. Nah, hampir 40 tahun. Tapi ya belum pintar jadi suami juga. Nanti pinternya kapan? Mati. Itu pun bukan pintar, sudah nggak bisa belajar lagi. Jadi ayah, saya sudah jadi ayah 33 tahun. Tapi sampai sekarang ya belum pintar juga. Harus belajar terus sampai mati baru berhenti belajar. Jadi saudara juga begitu. Jadi bos juga begitu. Jadi ya kita ini nggak pernah berhenti belajar, kecuali diberhentikan belajar karena mati. Sebelum itu ya kita belajar terus. Makanya kalau saya ngomong kelihatan omongannya indah, itu lebih sebagian teoritis, sebagian sudah saya jalani, sebagian lagi saya sedang berjuang untuk bisa meningkatkan diri menuju apa yang saya anggap bagus itu. Habis betul sekarang. Nah, tadi Pak Haidar bilang satu yang diyakini dulu adalah saya bahagia kalau bisa mengetahui bahwa orang lain juga berbahagia karena apa yang saya lakukan gitu kan. Ya. Nah, ketahuilah bahwa saya sangat bahagia Pak Haidar share di sini di Ngobrol Hidup. Jadi saya mau terima kasih banyak sama-sama, saya juga atas waktunya berbagi buat kita semua. Dan saya yakin bukan hanya saya yang belajar banyak, tapi semua yang nonton, gue yakin lu juga belajar banyak dari apa yang Pak Haidar share juga. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya suka bilang bukan hanya menjadi sesuatu yang bermanfaat, tapi juga mudah-mudahan juga dimanfaatkan gitu untuk semua yang menonton, semua yang mendengar gitu ya. Jadi bisa menjadi bagian dari amal kebaikan kita juga, insya Allah gitu. Amin. So, terima kasih banyak Pak Haidar atas waktunya. Buat teman-teman semua, sekali lagi
Jangan lupa dari apa yang lu pelajari di sini juga share juga di komen. Kalau lo mau tahu juga mengenai apa kegiatan-kegiatan Pak Haidar, di deskripsi video ini nanti lu bisa lihat baik apa sosial media, website dari semua aktivitas Pak Haidar. Nanti kita akan taruh juga di sini di deskripsi video ini. So terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan, mendengarkan, menyimak, belajar, dan terutama buat Pak Haidar terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.